Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 139, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Penuh asap, seharusnya terbakar. Masuk dan selamatkan orang. Peneliti melarikan diri dengan panik, tanpa melihat apa yang terjadi di ruang penelitian. Bagaimanapun, dia hanya melihat asap mengepul, dan kemudian semua orang mulai berlari keluar. Adapun apa yang terjadi di ruang penelitian, tidak ada yang tahu. Mendengar bahwa ruang penelitian terbakar, alis Vigoliu penuh dengan keringat dingin. Di masa lalu, dia selalu mengambil saudara laki-lakinya untuk mendapatkan gaji mereka, tetapi kejadian mendadak hari ini membunyikan alarm bagi mereka. Dia mencengkeram kerah peneliti. Dia buru-buru bertanya, "Di mana Nona Vivian? Pernahkah Anda melihat Nona Vivian? Di mana Nona Vivian berada?" Kata peneliti tanpa daya, wajahnya pucat, mungkin karena dia terlalu ketakutan. Sekelompok pengecut, meskipun Vigoliu tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, itu hanya upah mati. Tapi dalam situasi darurat ini, dia secara mengejutkan tidak pengecut. Karena dia tahu jika sesuatu terjadi pada Direktur Vivian di dalam, dia akan menjadi orang pertama yang dipecat. Dia berhasil naik ke posisi kapten tim keamanan. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, maka uang untuk bayinya pergi ke sekolah akan hilang. Oleh karena itu, Direktur Vivian pasti baik-baik saja. Vigoliu berteriak, dan bersiap untuk bergegas masuk dengan beberapa saudara laki-laki. Tetapi tiba-tiba dia melihat Aiden Enzo, berlumuran darah, memegangi Vivian Low di lengannya, keluar dari asap. Lihat adegan ini, hati Vigoliu tersentak. "Aiden Enzo, Direktur Vivian, apakah kamu baik-baik saja?" Aiden Enzo melirik Vigoliu dengan acuh tak acuh, mengangguk dan berkata dengan dingin, "Ada dua orang di dalam, cari ruangan yang sunyi dan kunci mereka. Aku akan ke sana sebentar lagi." Vigoliu menjawab sepenuhnya dari refleks terkondisi, dan kemudian tiba-tiba menjadi pucat, dan bertanya dengan mulut gemetar, "Apakah Anda ingin memanggil polisi?" Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan berkata, "Tidak, blokir sementara beritanya, jangan beritahu orang lain di perusahaan, kita harus menangani beberapa hal sendiri." "Baik, saudara-saudara, ikut aku." Vigoliu bergegas ke laboratorium bersama beberapa saudara, dan tersedak oleh bau darah yang menyengat di dalam. Adapun Aiden Enzo, dia memeluk Vivian Low dan membawanya ke kantor Direktur Vivian di hadapan semua orang. Wow, itu terlalu jantan. Inilah yang seharusnya dimiliki seorang pria. Pada saat ini, semua adik perempuan di perusahaan memandang Vivian Low dengan iri. Ketika dia tiba di kantor Vivian Low, Aiden Enzo mengunci pintu, memeluk Vivian Low dan berjalan ke sofa. Aiden Enzo sedang duduk di sofa. Postur ini tampak seperti Vivian Low duduk di pangkuannya dengan lengan melingkari leher Aiden Enzo. Vivian Low telah memulihkan sebagian kekuatannya saat ini, tetapi dia ingin bangun. Aiden Enzo menekan bahunya dengan erat, dan berkata dengan serius, "Jangan bergerak, aku akan membantumu melihat cedera lehernya." Vivian Low benar-benar tidak berani bergerak. Ini seperti rumah putri kecil. Baru sekarang Vivian Low menghela nafas lega. Meskipun dia sangat tenang sebelumnya, dia masih sangat takut. Jika tidak ada Aiden Enzo hari ini, maka hidupku akan berakhir di laboratorium itu. Memikirkan hal ini, Vivian Low secara tidak sadar mengingat perasaan tercekik tadi, itu mengerikan. Memang, Beilang pada saat itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, saat itu. Vivian Low langsung merasa bahwa dia tidak jauh dari kematian, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan itu. Tetapi pada saat kritis itu, Aiden Enzo muncul dan menyelamatkannya, memberinya rasa aman yang tiada taraf. Di leher, bekas jepitan yang jelas masih ada, dan ada rasa sakit yang membakar. Vivian Low menoleh sedikit dan menemukan wajah tegas Aiden Enzo. "Ini suamiku, tidak peduli apa bahayanya, dia akan muncul di sisinya untuk pertama. Jangan bergerak." Melihat leher Vivian Low terpelintir secara tidak wajar, Aiden Enzo mengulurkan tangannya, mencubit pipi halus Vivian Low, lalu meluruskannya.
Apakah masih sakit? Aiden Enzo melihat sidik jari ungu dan hijau, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tidak apa-apa, Vivian Low menggelengkan kepalanya. Tunggu di sini, aku akan mendapatkan sesuatu. Aiden Enzo memeluk Vivian Low lagi, lalu dengan hati-hati meletakkannya di sofa. Dia buru-buru membuka pintu dan keluar. Vivian Low duduk di sofa, menyentuh lehernya, pikirannya penuh dengan dahi berdarah Aiden Enzo, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia telah melihat keterampilan menakutkan Aiden Enzo beberapa kali. Kecuali sedikit ketakutan di hati saya, sisanya adalah kekhawatiran yang mendalam. Mengingat adegan di laboratorium barusan, sosok yang muncul di saat kritis, mata Vivian Low berbinar. Itu adalah momen Aiden Enzo kembali lagi, memegang botol obat kecil di tangannya. Memegang botol kecil berisi ramuan merah, Aiden Enzo berkata kepada Vivian Low, "Duduklah." Mendengar ini, Vivian Low langsung duduk tegak, seperti anak kecil yang penurut. Setelah diperiksa lebih dekat, kulit di leher Vivian Low seperti peluru yang bertiup dari salju, dan beberapa memar mengejutkan, dan beberapa tempat bahkan mengeluarkan darah. Aiden Enzo menuangkan ramuan itu ke tangannya, menggosok telapak tangannya untuk menghangatkannya, dan berkata, "Istriku sangat cantik, tidak baik jika ada bekas luka di lehernya." Mendengar ini, Vivian Low mendongak di Aiden Enzo. Matanya bersinar, awalnya agak mengiritasi, tapi akan terasa dingin setelah beberapa saat. Tahan saja, obat itu telah dihangatkan oleh suhu telapak tangan. Aiden Enzo mencelupkannya dengan jari-jarinya, lalu dengan lembut mengoleskannya pada leher Vivian Low. Aiden Enzo menyekanya dengan sangat hati-hati. Pada awalnya, Vivian Low benar-benar merasakan rangsangan itu, tetapi lambat laun lehernya menjadi dingin. Saya tidak tahu apakah itu karena obatnya terlalu efektif, atau apakah itu petunjuk psikologis. Vivian Low merasa bahwa setelah mengoleskan obat, bekas luka di lehernya tidak terlalu menyakitkan, dan bahkan memarnya sedikit lebih gelap. Baik, Aiden Enzo mengambil ramuan itu, dan kemudian tanpa sadar meniup leher Vivian Low. Dengan pukulan ini, kombinasi dari nafas sejuk dan obat di lehernya membuat Vivian Low merasa gemetar di sekujur tubuhnya, seolah-olah banyak semut yang merayap di lehernya. Itu hampir berakhir, Vivian Low menyerahkannya kepada Aiden Enzo secara langsung. Ada apa?" Aiden Enzo tidak mengerti apa yang dimaksud Vivian Low. "Hapus keringat dari dahimu." Aiden Enzo tertawa murahan saat ini, "Itu tidak akan berhasil, bagaimanapun juga kamu harus menyekanya untukku sendiri." Vivian Low memberinya tatapan putih, berdiri dan tersenyum marah, "Ide bagus." Aiden Enzo mengangkat bahu dan tersenyum, dan menyeka keringat dari dahinya tanpa pandang bulu. Vivian Low berjalan ke meja, menyesap teh dari cangkir teh di atas meja, hatinya yang gelisah menjadi tenang, dan dia segera merasa jauh lebih segar. Situasi hari ini terlalu mendebarkan, mengapa ada dua pembunuh di ruang penelitian? Para peneliti di laboratorium semuanya disewa oleh Vivian Low dari lembaga penelitian ilmiah dengan gaji tinggi. Tidak ada verifikasi identitas yang diizinkan masuk ke laboratorium. Tapi mengapa pembunuh menyelinap masuk, dan bagaimana mereka bisa masuk? Vivian Low harus berpikir serius, dan siapa dalang di balik adegan ini. Semuanya diselimuti hati Vivian Low seperti lapisan asap. Mungkinkah mereka dibayar? Tetapi bahkan jika mereka membayarnya, bagaimana mereka mendapatkan keterampilan yang menakutkan? Atau, apakah ada pengkhianat di ruang penelitian? Vivian Low sangat bingung, dan keraguan semacam ini membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Jika seperti yang dia duga, jika pengkhianat tidak tertangkap, sesuatu yang besar akan terjadi nanti. "Kamu bisa istirahat di sini sekarang. Aku akan keluar untuk melihat situasi di ruang penelitian." Aiden Enzo melirik Vivian Low, menebak apa yang salah dengannya, dan kemudian dia lega dan berkata, "Insiden hari ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan besar bagi Aiden Enzo." Dia masih meremehkan tekad dan kekuatan musuh rahasia. Mereka mengulurkan cakar mereka ke Vivian Low berkali-kali, mengabaikannya. Tidak peduli siapa yang ada di belakang layar. Dia harus ditangkap. Kali ini bom asap dari laboratorium penelitian, bagaimana jika lain kali langsung menculik orang? Dua pembunuh hari ini tidak dapat memiliki aturan sekuler sama sekali. Mereka hanya memiliki kepentingan dan misi di mata mereka. Oleh karena itu, Vivian Low dapat selamat dari bencana tersebut sepenuhnya karena kehadirannya. Bagaimanapun, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Vivian Low. Jika seseorang ingin menyerang Vivian Low, atau bahkan, pihak lain harus membayar mahal. Sama seperti kejadian hari ini, kedua pembunuh itu adalah master kelas 1,
jika ditempatkan di dunia sekuler, mereka benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Sayangnya, mereka bertemu Aiden Enzo. Aiden Enzo harus mengklarifikasi masalah ini, jika tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Jika perlu, Aiden Enzo tidak keberatan menggunakan beberapa cara untuk menakut-nakuti orang-orang yang diam-diam siap untuk bergerak. Aku akan pergi denganmu. Vivian Low bangkit, dia tahu apa yang akan dilakukan Aiden Enzo, dan dia ingin melihatnya juga. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, memandang Vivian Low dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa pergi, tunggu saja di sini." Aiden Enzo tahu bahwa Vivian Low selalu pintar, dan ada sedikit kelembutan di matanya, tetapi di sana lebih dalam kelembutan ini. Tidak diragukan lagi tegas. "Aku mengkhawatirkanmu," kata Vivian Low, matanya penuh perhatian dan kekhawatiran. "Jangan khawatir, suamimu bukan orang biasa." Aiden Enzo menekan bahu Vivian Low dan sedikit tersenyum. "Mungkinkah orang-orang itu masih takut padamu karena keluarga Enzo di Pulau Tianxin?" Vivian Low tiba-tiba mengedipkan matanya yang besar, menatap Aiden Enzo dengan keraguan dan kekhawatiran. Seluruh tubuh Aiden Enzo gemetar, tiba-tiba menatap Vivian Low. Bagaimana dia tahu tentang keluarga Enzo di Pulau Tianxin? Karena percakapan dengan Pevita Lehnar malam itu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.